Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini ya, channel Biobos Pupuk Hayati. Channel dimana berkumpulnya para petani-petani di zaman sekarang. Jadi Biobos ini adalah pupuk organik ya, organik yang kategori di pupuk hayati. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Ya, kenapa ini perlu saya sharingkan? Karena sekarang ini para petani khususnya kebanyakan pada bingung kalau kita berbicara soal pupuk, karena pupuk-pupuk yang sekarang ini pupuk kimia terutama ini mendapatkannya sulit ya. Kemudian selain sulit juga harganya cukup melambung ya, cukup melambung, dan ini sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa ini bagi para petani. Dan ini kita ada solusi ya, bagaimana kita mensikapi terhadap pupuk yang sekarang ini mahal dan sulit tersebut. Ya, kita ada alternatif. Kita ada pupuk yang namanya pupuk Biobos ya, pupuk Biobos. Pupuk Biobos ini adalah pupuk hayati ya teman-teman ya. Kenapa sekarang ini kita perlu back to basic ya, back to basic, kembali kepada basic organik ya. Karena sejatinya ada 4% di bagian tanah itu adalah terdapat unsur mikroba yang selama ini kita matikan ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena mikroba ini makhluk hidup ya, makhluk hidup yang hidupnya di tanah. Kemudian dia mengurai kotoran-kotoran, mengurai kompos-kompos, dan mengurai residu-residu kimia yang ada di dalam tanah selama ini. Dan kenapa kok tanah sekarang ini menjadi sangat gersang, menjadi sangat kurang subur ya? Karena tadi residu-residu kimia tidak ada yang mengurai, karena mikrobanya dimatikan. Tanpa sadar ya, para petani ini mematikan mikroba dengan cara membakar lahannya ya. Dan terkadang kalau di dunia pertanian yang ada di padi misalkan, kadang ada sebagian petani ini yang membakar ya, membakar. Itu membunuh mikroba ya teman-teman ya. Padahal secara kalau kita melihat tanah yang ideal itu ada 4%-nya itu adalah mikroba. Namun jangan khawatir ya, tidak perlu khawatir Bapak Ibu para petani. Kita ada solusi bagaimana kita memberikan mikroba atau makhluk hidup ya, untuk mengurai dan juga untuk menyuburkan tanah kita. Jadi back to basic, kita akan berbicara soal mikroba pupuk hayati ya. Di zaman sekarang banyak sekali produk-produk ya yang justru merusak tanah dan hasilnya tidak maksimal, terutama panen yang kurang standar. Jadi panennya menurun. Ya, karena apa? Karena kalau pupuk yang selama ini kita berikan, kalau sekarang ini misalkan kita memberikan satu bagian, pemupukan berikutnya itu tidak cukup hanya satu bagian, pasti harus lebih. Karena apa? Karena untuk mencukupi atau untuk memperbaiki ya struktur tanah yang sudah terresidu ya di pupuk-pupuk sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tanahnya lebih sehat, pingin hasil panennya lebih banyak, dan juga ingin bebas hama ya. Konon katanya ini juga ternyata ini bisa menahan gulma dan hama ya. Bukan membunuh ya, tapi menahan. Jadi nggak usah bingung. Sekarang ini ada Keling Biobos ya. Ada yang step 1 dan juga ada yang Keling Biobos. Ini yang tutup hijau ini adalah K Biobos step 1 dan ini adalah K Biobos ya. Nah, kenapa kita ada dua ya? Kenapa kita ada dua? Yang ini merupakan teknologi yang baru ya. Ini baru saja nongol ini produk. Ya, ini asam humat ya, yang sifatnya untuk menetralkan pH tanah. Jadi K Biobos step 1 ini merupakan produk yang mengandung asam humat yang tutup hijau ini ya. Jadi kalau teman-teman, apa bedanya tutup hijau dengan yang tutup putih? Kalau tutup hijau ini adalah asam humat sifatnya untuk menetralkan tanah, menetralkan pH, keasaman tanah. Jadi kalau saya
apa namanya tuh, lebih enak bilang itu pupuk dasar lah kan itu. Jadi untuk kesiapan tanah. Ini fungsinya yang ini ya, yang tutup hijau ini. Ini fungsinya untuk memperbaiki pH tanah ya, atau keasaman tanah ya. Kalau pH tanah yang normal itu kan 7. Kalau yang di bawah kurang itu berarti termasuk kategori asam. Kalau lebih berarti kan basah kan gitu ya. Jadi untuk netralnya adalah 7. Jadi kalau lahan kita, tanah kita ini pH-nya nggak bagus, pH-nya nggak standar, itu di pupuk apapun juga penyerapannya tidak maksimal ya. Karena secara prinsip pemupukan ya, pupuk yang kita berikan, terutama ini pupuk kimia ya, pupuk yang kita berikan itu ada yang tercuci ya, mungkin kena banjir, mungkin kena tergerus lah kan itu kan. Ada yang menguap, ada yang menjadi residu ya, sisa ya. Dan yang terserap ini hanya sekitar 30-40%. Sisanya kemana ya? Tadi ada yang menguap, ada yang tercuci, ada yang terresidu kan gitu. Terresidu itu menyisakan kimia kan gitu kan. Nah ini dengan adanya pupuk ini bisa diurai ya teman-teman ya, bisa diurai. Kemudian mengoptimalkan struktur dan kondisi tanah. Jadi struktur dan kondisi tanahnya itu kembali normal ya, kembali normal. Dan juga untuk mengikat logam berat. Ya, ini untuk mengikat logam berat. Jadi supaya tanah kita ini lebih subur, meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan dan mengikat air. Jadi ketika ada pupuk ini, mikroba ini, pupuk hayati ini, dia sifatnya untuk menahan atau mengikat air ya, mengikat air. Makanya kalau tanah-tanah yang subur itu rata-rata sejuk ya, sejuk, dan di situ juga banyak perempulan-perempulan tanah ya. Jadi itu biasanya kotoran cacing ya, kotoran cacing. Artinya kalau ada perempulan tanah kayak gitu, pasti itu di situ banyak cacingnya. Kalau ada cacingnya berarti tanahnya itu sejuk, lembab ya, berarti subur. Dan selanjutnya ini untuk mengefektifkan penggunaan daripada pupuk ya yang selama ini ada. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan produk ini ya, itu kalau misalkan selama ini menggunakan pupuk kimia, misalkan 100% anggaplah pupuk kimia selama ini kurangi 50% ya, 50%, karena yang 50% ini sudah tergantikan dengan pupuk ini. Karena pupuk ini menurut penelitian kalau 6 botol digunakan untuk per 1 hektarnya itu bisa menciptakan ya, itu sama halnya dengan pupuk urea itu 4 sak ya, kemudian KCL 2 sak dan TSP juga 2 sak. Jadi itu perbandingannya. Kemudian yang berikutnya kita ada, selain pupuk yang dasar tadi, kita ada yang namanya pupuk biobos. Ini fungsinya atau pupuk biobos yang ini, yang tutup putih ini merupakan pupuk hayati yang mengandung mikroorganisme unggul ya, seperti Azoxystrobacter sp, Azospirillum sp ya, kemudian ada juga Bacillus sp, kemudian Pseudomonas sp dan Cythopoga. Ini mikroorganisme unggul yang ada di dalam kandungannya, ada di dalam pupuk yang ini, yang pupuk biobos ini. Manfaatnya atau fungsinya ini memperbaiki struktur tanah. Jadi yang tanah yang selama ini mungkin sudah rusak ya, ini dikembalikan lagi. Jadi pupuk mikroorganismenya ini mengembalikan, menetralkan kembali pupuk yang kondisi tanah yang kurang bagus tadi. Kemudian bisa meningkatkan jumlah pengikatan nitrogen, mohon maaf. Jadi bisa meningkatkan pengikatan nitrogen ya. Kemudian juga meningkatkan proses biokimia di dalam tanah, menguraikan residu kimia dan pestisida. Jadi
pupuk kimia yang tadi terserap hanya 30-40% tadi, sisanya tadi kan menjadi residu, itu bisa diserap bisa diurai menggunakan ini, menggunakan. Kemudian juga pestisida yang selama ini kita pakai. Pestisida itu misalkan ya racun-racun untuk hama, itu kalau misalkan menyisakan kimia itu bisa diurai, serta mempercepat pertumbuhan dan ramah lingkungan. Jadi ini kenapa ramah lingkungan ini, terhindar dari najis ya. Bahan dasarnya ini memang bakteri, cuman ini bakteri unggul yang tidak ada hubungannya dengan najis. Artinya ini sudah aman untuk dipakai oleh petani ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi selama ini mungkin banyak yang sudah mendengar yang namanya pupuk biobos ini ya. Ada mungkin yang bingung bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara memperolehnya, karena saya baru tahu ini ternyata ada pupuk biobos kan gitu. Kalau Bapak Ibu pengen mengerti ya, pengen mengetahui seberapa banyak orang yang sudah menggunakan pupuk biobos ini, Bapak Ibu bisa cross check ya di video-video yang ada di channel ini ya, di channel Biobos Pupuk Hayati ini. Banyak sekali testimoni dari berbagai macam petani ya. Ada yang dari perkebunan, ada yang dari perikanan, peternakan, kemudian tanaman semusim seperti padi, tomat, cabai dan segala macam. Ini banyak sekali yang sudah ada membuktikan ya dengan menggunakan pupuk biobos ini. Kalau teman-teman, kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan pupuk biobos ini langsung, ini bisa menghubungi admin ya yang ada di deskripsi di video ini ya. Nanti saya sediakan nomor admin ya, Bapak Ibu bisa menghubungi di sana. Atau kalau misalkan nanti masih ada yang kurang paham, kurang jelas, Bapak Ibu bisa masuk ke komunitas kami, ada grup WA ya. Jadi grup yang kita gunakan untuk diskusi tentang pupuk biobos ini. Jadi silakan Bapak Ibu masuk di link tersebut, nanti kita diskusi, ada sesi tanya ada semacam diskusi tanya jawab lah terkait dengan pupuk biobos ini. Baik, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ya, salam sukses selalu untuk semua para petani yang ada di seluruh Indonesia ini. Mudah-mudahan semakin sehat, bahagia dan semakin mulia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.